Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mutiasari dari semester 5 unit 1. Di sini saya ingin memenuhi mata kuliah micro teaching dengan sistem belajar daring. Selamat menyaksikan. Dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar kalian hari ini, Nak? Baik, Bu. Semua lagi di rumah kan? Nggak ada yang lagi di luar kan? Di rumah. Bu. Baiklah. Jadi, kita hari ini mulai belajar seperti biasanya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ibu absen ya. Jadi Ibu absen menurut yang menghidupkan video. Kalau misalnya videonya tidak dihidupkan, Ibu anggap tidak menghadiri pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baiklah, langsung saja. Jadi kita hari ini mempelajari materi mengenai virus. Jadi Ibu sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita, materi pelajaran kita, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Virus itu kan sudah sering kita dengar bahwasannya virus itu ada gitu. Jadi Ibu mau tanya sama kalian, apa sih virus itu? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Aufa. Virus adalah organisme sel yang terkecil yang ada di penjuru dunia. Jadi virus ini bukan dapat menginfeksi nggak makhluk hidup aja, Bu. Dia mulai dari hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Ya, benar sekali. Nah, jadi kan virus itu tadi kan dia ada yang menyerang hewan, tumbuhan, dan bakteri gitu. Jadi sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi, Ibu sedikit mengaitkan dulu materi kita dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi Ibu ingin mengatakan sama kalian bahwasannya virus itu banyak sekali terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ada penyakit yang disebabkan oleh virus gitu, seperti penyakit-penyakit influenza gitu. Jadi virus corona juga itu kan suatu penyakit gitu kan. Jadi dalam materi pembelajaran kita pada hari ini kita bisa lebih mempelajari lebih dalam mengenai virus dan kita bisa dapat hidup sehat, makanannya itu dijaga dan jangan berkerumunan gitu. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi virus itu virus itu dia bisa dikatakan agen infeksi yang berukuran sangat kecil dan dia itu bereproduksi dalam sel inang manusia. Jadi virus itu dia ukurannya itu sangat kecil, tapi dia bisa mematikan manusia tersebut karena dia menyerang inang dari manusia tersebut. Selanjutnya ciri-ciri virus. Nah, jadi kan virus itu dia itu memiliki ukuran yang sangat kecil dari 20 sampai 300 milimikron. Terus virus itu dia merupakan aseluler. Dia itu tidak mempunyai yang namanya sel dan berupa partikel yang disebut dengan virion. Selanjutnya yang ketiga, Ibu, ya, PT-nya nggak bergerak, Bu. Oh iya, bentar ya. Nah, sudah nampak, Bu. Upa? Sudah, Bu.
Nah, selanjutnya dia itu memiliki salah satu macam asam nukleat berupa RNA dan DNA. Selanjutnya, dia itu berupa hablur atau kristal dan dia itu dianggap sebagai benda mati. Selanjutnya, bentuknya itu beragam, dia ada yang berbentuk oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Yang keenam itu, dia itu tersusun atas asam nukleat yang diselubungin oleh kapsid. Yang ketujuh, dia itu bereproduksi pada benda mati dan biasa dia disebut dengan parasit obligat. Selanjutnya, jadi virus ini dia itu pertama kali ditemukan oleh yang bernama Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Jadi si Dmitri ini dia berhasil meneliti penyakit pada tembakau yang menyebabkan daun pada tembakau itu memiliki bercak kekuningan. Selanjutnya sejarah itu berkelanjutan ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Martinus William Bezering. Nah, si William ini tadi dia menemukan bercak itu tadi, di mana itu adalah sebuah kekuningan pada daun yang disebabkan oleh yang namanya virus. Nah, tidak sampai di situ, kemudian ada seorang ilmuwan yang bernama Wendell Stanley, dia itu berhasil menemukan bahwasannya bercak kuning yang ada di tumbuhan tembakau ini tadi, dia berhasil mengisolasi dan mengkristalkan yang namanya TMV. Nah, jadi ketiga ilmuwan itu tadi menemukan bahwasannya bercak kekuningan yang terjadi di tumbuhan itu tadi disebabkan oleh namanya virus. Selanjutnya itu bentuk virus dia itu ada yang namanya bakteriofag. Jadi dapat kita lihat di sini itu adalah bentuk virus dari bakteriofag, itu terdiri dari kepala yang terbentuk dari heksagonal, terdiri dari kapsomer yang melindungi DNA-nya. Yang kedua, satu unit protein yang menyusun kapsid ini tadi dia disebut sama dengan kapsomer. Yang ketiga, selubung ekornya itu dia terdapat di dasar selubung ekor, berfungsi sebagai penerima rangsang. Jadi dapat kita lihat ini adalah bentuk struktur dari bakteriofag yang terdiri dari kapsid, leher, selubung ekor, serabut ekor, papan datar, dan selanjutnya itu ada yang namanya bentuk-bentuk dari virus. Nah, bentuk-bentuk virus itu ada yang berbentuk oval, bulat, seperti batang, dan berbentuk seperti huruf T. Selanjutnya, nah, jadi yang terakhir itu ada yang namanya replikasi virus. Jadi dapat kita lihat bahwasannya replikasi virus atau reproduksi dari virus itu dia itu ada dua. Yang pertama itu ada yang namanya siklus litik dan siklus lisogenik. Jadi yang pertama itu dapat kita lihat yang berwarna merah itu adalah siklus litik. Jadi di dalam siklus litik itu kita melalui ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap adsorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga itu sintesis, dan yang keempat adalah pematangan. Setelah itu yang kelima itu yang terakhir ada yang namanya tahap pelepasan. Selanjutnya yang kedua ada siklus lisogenik. Jadi dia itu hampir sama tahapnya, cuma dia prosesnya itu sedikit berbeda. Nah, baiklah. Jadi dari materi pembelajaran yang telah Ibu paparkan tadi, apakah ada yang kurang paham atau adakah yang ingin kalian tanyakan? Ibu persilakan. Mau bertanya. Ya, silahkan Rani. Tadi kan Ibu ada menjelaskan tentang penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi yang ingin saya tanyakan, jadi kalau virus corona itu bagaimana ya Bu? Kenapa bisa ada virus itu?
Baiklah, jadi Ibu jawab saja. Jadi kan virus corona itu kita belum tahu. Dia itu menyerang tubuh manusia dan menyebabkan penyakit apa yang terjadi. Tetapi kita hanya mengetahui bahwasannya gejala apabila seseorang itu terinfeksi oleh virus corona itu tadi. Jadi dia itu kita belum tahu apa penyakit yang lebih realnya itu apa gitu kan. Seperti susah untuk bernafas, perasa itu hilang, penciuman hilang, dan badan itu terasa seperti lemas. Jadi kita belum mengetahui apa sih penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 tersebut gitu. Bagaimana Rani? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik Bu, saya sudah mengerti. Baiklah. Nah, kalau misalnya kalian tidak ada yang ingin bertanya lagi, tanya sama kalian. Nah, tadi kan Ibu ada menjelaskan mengenai ciri-ciri lengkap dari virus tersebut. Jadi, Ibu mau bertanya kepada saudari Putri Melisa. Nah, Ibu mau tanya, tolong kamu sebutkan 3 saja ciri-ciri dari virus tersebut. Ada ciri-ciri virus itu. Yang pertama bersifat seluler, yang disebutnya itu 20 sampai 300 milimikron, dan satu lagi itu memiliki satu macam RNA atau DNA. Ya, betul sekali. Jadi, virus itu tadi dia tidak bisa memiliki 2 asam nukleat. Misalnya DNA dan RNA, tetapi dia hanya memiliki 1 asam nukleat saja. DNA saja atau RNA saja. Jadi gitu. Baiklah, materi ini nanti Ibu kirim melalui Google Classroom ya. Yang kalian kan sudah masuk dalam Google Classroom. Nanti di sana Ibu mengirimkan materi ini dan dapat kalian pelajari untuk ujian kita minggu besok. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan dikumpulkan di Google Classroom juga. Jadi tugasnya itu kalian cari sebanyak-banyaknya mengenai penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi jangan lupa kalian kerjakan di minggu depan itu untuk dikumpul, dan minggu depan itu kita mengadakan ujian ya. Nah, untuk materi yang tadi telah Ibu sampaikan, materinya udah Ibu kirim di Google Classroom ya. Dan untuk tugasnya nanti jangan lupa dikumpul di Google Classroom juga. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini Bu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, terima kasih. Ya, jangan lupa jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Baik Bu. Ya, Bu.